Hubungan emosional yang erat antara ibu dan anak seringkali memiliki kisah istimewa tersendiri, sehingga tidak heran banyak diadaptasi menjadi fokus cerita dalam sebuah film. Seperti salah satunya nih, berjudul Mrs. Chatterjee versus Norway. Ini adalah sebuah film drama hukum berbahasa Hindi yang diproduksi tahun 2023, yang ditulis dan disutradarai oleh Asima, di mana film ini dibintangi oleh Rani Mukherjee dan beberapa aktor pendukung lainnya. Film ini juga terinspirasi dari kisah nyata pasangan India yang anak-anaknya dibawa pergi oleh otoritas Norwegia pada tahun 2011. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk tonton saja video berikut. Kisah nyata yang berlatar di negara Norwegia ini dibuka dengan diperlihatkannya sosok ibu rumah tangga yang bernama Debika Chatterjee yang merupakan imigran asal India. Di mana pada pagi itu ketika dia sedang sibuk memasak di kediamannya, dia pun didatangi oleh beberapa petugas dari Departemen Perlindungan Anak yang disebut Velfred. Namun, petugas yang diketahui bernama Sia dan Matilda itu secara tiba-tiba malah membawa pergi bayinya yang bernama Suci, sehingga membuat Debika sontak langsung berlari menghadang kendaraan mereka karena dia sendiri memang masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi meskipun dia sudah berulang kali memohon kepada mereka, namun mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Dan sebagai sosok ibu yang tidak ingin kehilangan anaknya, dia terus berusaha mengejar mereka sekuat tenaga sampai akhirnya dia pun harus terjatuh sehingga tak mampu lagi mempertahankan bayi kecilnya yang masih berusia 5 bulan. Dan inilah kisah Mrs. Chatterjee. 24 jam sebelum perpisahan tersebut, kehidupan Debika pun terlihat nampak normal di mana setiap paginya dia selalu disibukkan dengan rutinitas ibu rumah tangga pada umumnya. Dan beberapa bulan belakangan ini, kedua petugas Velfred tersebut ternyata memang kerap kali berkunjung ke rumahnya untuk melakukan evaluasi dengan tujuan agar setiap orang tua bisa merawat anaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana. Itu sebabnya, meski Debika selalu memperlakukan mereka berdua dengan sangat hangat, namun secara diam-diam mereka tetap mencatat apapun tindakan yang Deka lakukan yang menurut pandangan mereka itu tidak lazim dilakukan oleh seorang ibu di sana. Seperti menggunakan calak mata, tidur bersama kedua anaknya, ataupun menyuapi anaknya menggunakan tangan. Dan karena suami Debika yang bernama Amiruda sudah sangat sadar akan hal itu, dia sering memperingatkan istrinya agar menggunakan sendok terlebih di saat mereka sedang berada di hadapan petugas. Tetapi Debika sama sekali tidak menghiraukan karena dia merasa jika semua ibu di negaranya memang sering melakukan hal tersebut. Dan mengingat Suci baru saja divaksinasi, Debika sempat memohon kepada petugas Velfred untuk tidak datang ke rumahnya selama 2 minggu agar anaknya bisa beristirahat. Ketika mendengar permohonan tersebut, petugas itu pun berjanji bahwa esok adalah kunjungan terakhir. Mereka akan datang bersama dengan pejabat senior Oslo. Selepas kepergian mereka, Debika langsung mengantarkan anak pertamanya yang bernama Suba pergi ke sekolah. Tetapi karena kesibukannya mengurus rumah, dia lupa membuat tugas prakarya anaknya, sehingga membuatnya sempat ditegur oleh kepala sekolah. Lalu sesuai dengan ucapan yang pernah dikatakan oleh Sia sebelumnya, di keesokan harinya, petugas Fred pun kembali datang ke rumahnya bersama dengan pejabat senior Oslo yang bernama Elise. Dan tanpa membuang-buang waktu, Elise langsung mengajukan pertanyaan kepada Amir perihal perilaku buruknya yang tidak pernah bersedia membantu istrinya di rumah. Pertanyaan itu pun mampu menimbulkan kesalahpahaman di antara Amir dan juga Debika, sebab Debika memang sama sekali tidak pernah mengeluhkan hal itu kepada petugas.
Tetapi karena Amir berasumsi bahwa istrinya telah menjelek-jelekannya, dia merasa sangat jengkel sehingga dia memilih untuk pergi ke kamar dengan dalih ingin mengangkat telepon. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Devika segera meminta bantuan kepada Matilda untuk menggendong Suci selama dia menemui suaminya. Namun dikala mereka berdua sedang berdebat di dalam kamar, para petugas malah langsung pergi membawa anaknya begitu saja seperti yang kita saksikan di awal film. Dan karena mereka sadar jika para petugas tersebut akan menuju ke sekolah Suba, mereka segera bergegas untuk mengejarnya. Namun setibanya di sana, mereka malah dilarang masuk oleh pihak keamanan yang bertugas sehingga para petugas bisa dengan mudah membawa Suba. Hingga tak lama kemudian setelah Devika tersadar dari pingsannya, dia pun dihampiri oleh ketua Velvet bernama Lars yang datang bersama dengan penerjemahnya, yaitu Harman yang berkewargaan India. Di mana menurut penjelasan Harman, kedua anak mereka kini akan berada di bawah pengawasan Velvet untuk sementara waktu, hingga persidangan komisi selesai dilakukan. Karena menurut penilaian selama evaluasi, mereka berdua dianggap tidak bisa merawat anak mereka dengan baik. Secara resmi, pemerintah Norwegia telah menunjuk seorang pengacara bernama Sunil Kapoor untuk membantu pihak keluarga secara gratis, di mana kebijakan tersebut malah membuat Devika semakin merasa khawatir karena dia berasumsi jika pengacara itu nantinya akan berpihak kepada Velvet. Itu sebabnya dia berniat untuk menyewa pengacara sendiri. Tetapi Amir tidak menyetujui akan hal itu karena dia tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup mahal hanya untuk menyewa pengacara, dan dia merasa khawatir jika status kewarganegaranya akan dicabut hanya karena masalah tersebut. Keesok harinya, Amir berangkat bekerja. Devika pun memilih untuk menghubungi kedua orang tuanya yang berada di India, sehingga dia tidak mampu lagi menahan air matanya ketika mulai menjelaskan semua masalah yang sedang dihadapinya. Sebab di dalam kondisinya yang seperti ini, Amir malah terus saja menyudutkannya, seakan dialah orang yang paling bersalah. Lanjut, di awal pertemuan mereka berdua dengan Sunil selaku pihak pengacara, Sunil pun langsung memberikan mereka sebuah kertas yang berisikan beberapa kebiasaan buruk yang sering Devika lakukan. Dan menurut penjelasan Sunil, Velvet juga akan mencoba membuktikan bahwa Devika sedang tidak sehat secara mental, sehingga nantinya dia tidak akan pernah diperbolehkan lagi untuk merawat kedua anaknya. Tetapi karena Sunil merasa bahwa masalah ini hanyalah tentang perbedaan budaya antara kedua negara, dia percaya bahwa mereka pasti akan memenangkan kasus ini. Dan dia menyarankan kepada Devika untuk segera pulang ke negaranya jika sudah mendapatkan hak asuh anaknya lagi, sebab dia yakin jika Velvet pasti akan terus mengawasinya. Lalu sesuai dengan peraturan yang berlaku, di keesokan harinya mereka pun pergi menemui kedua anak mereka untuk melepaskan kerinduannya. Dan agar kedua anaknya tidak merasa khawatir, Devika mencoba untuk tetap tegar. Bahkan dia terpaksa berbohong kepada Suba dengan mengatakan jika semua anak kecil yang berada di sana akan diajak pergi berlibur ke Disneyland. Namun karena Devika tidak mampu menahan air matanya, Harman langsung mengakhiri pertemuan yang singkat itu dengan dalih jika menangis di depan anak bukanlah sesuatu hal yang baik, sehingga membuat Devika hanya dapat menangis di saat dia kembali dipisahkan dengan kedua anaknya. Dan setelah bertemu mereka, Devika langsung menuju ke bandara untuk menjemput kedua orang tuanya. Hingga 2 minggu kemudian, sidang komisi pun akhirnya dilakukan di kantor dewan di wilayah Flekkwood. Sunil langsung membukanya dengan memperlihatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan Suba sedang menari bahagia
Kemudian, Sunil juga menjelaskan bahwa kebiasaan yang sering Deepika lakukan kepada anaknya bukanlah hal yang melanggar hukum, karena itu merupakan tradisi yang sering dilakukan di negaranya, dan agar mereka semua percaya ucapannya, dia juga tidak lupa menyertakan beberapa foto asli warga negara India hanya untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah tentang perbedaan budaya. Itu sebabnya dia sangat menyayangkan tindakan Velvet yang telah memecah belah keluarga dengan mengatasnamakan kesejahteraan anak, dan dengan adanya barang bukti yang Sunil tunjukkan, Dewan Konsiliasi pun meminta kepada pihak Velvet untuk segera mengembalikan seluruh anak-anak ke orang tua mereka dalam waktu 24 jam. Akan tetapi keesokan harinya, dikala Deepika bersama keluarganya datang ke rumah singgah Velvet untuk menjemput anak mereka, Matilda menjelaskan bahwa anak mereka masih tidak diperbolehkan untuk pulang, karena Departemen Velvet baru saja menerima barang bukti berupa kesaksian dari beberapa orang tua murid di sekolah Subah yang mengatakan jika Deepika memiliki emosi yang tidak stabil. Sehingga kasus ini kini telah resmi diserahkan ke pengadilan negeri, dan karena Amir tidak ingin status kewarganegaraannya dicabut hanya karena melanggar hukum, dia langsung setuju dengan keputusan yang dibuat oleh pihak Velvet, sehingga membuat Deepika merasa sangat kecewa. Kemudian dia berlari menelusuri seluruh ruangan dengan harapan jika dia bisa segera membawa kedua anaknya pulang. Namun sayangnya dia hanya berhasil menemukan tas milik Subah. Sebab di saat dia ingin bertanya kepada seorang guru yang sedang mengajar di sana, guru yang diketahui bernama Harry Hansen itu malah langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Agar Deepika tidak terus membuat keributan, dia pun harus dipaksa pulang oleh keluarganya, di mana keributan itu juga sempat direkam oleh Sia. Di tengah perjalanan, Deepika mendapatkan panggilan dari Sunil yang ingin menjelaskan jika kini dia telah dilarang untuk membantu Deepika sebab dia dianggap terlalu terikat secara emosional dengan kasusnya. Dan seorang pengacara muda bernama Daniel Cupiklah yang pada akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Sunil dalam membantu mereka. Saat pertama kali bertemu dengan Daniel di pengadilan distrik Oslo, Deepika langsung pesimis karena Daniel merupakan warga asing, dan kekhawatiran tersebut semakin bertambah ketika Deepika melihat Daniel menyapa Norah yang merupakan pengacara dari pihak Velvet. Di awal persidangan tersebut, Norah langsung menyudutkan Deepika dengan mengatakan jika Deepika memiliki perilaku yang tidak stabil, dan hal itu dapat dia buktikan dari beberapa pernyataan orang tua murid yang ada di sekolah anaknya, di mana menurut penjelasan mereka, Deepika kurang aktif dalam memperhatikan pendidikan Subah yang diketahui mengidap spektrum autis. Bahkan Norah juga menyinggung masalah kekerasan rumah tangga yang pernah dilakukan oleh Amir kepada istrinya, yang mana laporan tersebut dahulu dibuat langsung oleh Biswa dan juga Nandini yang merupakan sahabat dari mereka. Itu sebabnya selama ini Amir selalu meminta Deepika untuk menjauhi mereka berdua. Sementara agar bisa membela kliennya, Daniel pun langsung menyudutkan yang dianggap tidak layak sebagai orang tua pengganti, karena menurut data yang dia miliki masih ada sekitar 30 kasus lagi tentang mereka yang masih menunggu keputusan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Dan karena Daniel dianggap tidak fokus dalam kasusnya, Deepika sempat berbicara menggunakan bahasa Hindi dengan suaminya. Tetapi dia tidak menyangka jika Daniel mengerti akan apa yang dia bicarakan, karena ternyata nama asli Daniel adalah मुझे हिंदी आती है. मेरा नाम Daniel Singh Siupek है. Dan itu berarti bahwa dia juga merupakan keturunan warga India. Setelah Daniel meminta kepada Deepika untuk tetap tenang, dia kembali menyudutkan Velvet sehingga membuat suasana semakin memanas. Tetapi sayangnya Norah masih memiliki bukti rekaman yang memperlihatkan seolah Deepika bukanlah ibu yang baik.
Dan ketika Deepika mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Nora menegaskan bahwa meski antara kedua negara memiliki budaya yang berbeda, tetapi Deepika harus tetap memperlakukan anaknya sesuai dengan standar yang berlaku di Norwegia. Dan akhirnya hakim pun memutuskan untuk menolak gugatan Deepika dalam mengambil kembali hak asuh anaknya. Bahkan walaupun Deepika telah berjanji akan berusaha untuk merubah kebiasaannya, namun keputusan hakim tetaplah tidak bisa diubah.